Kembali lagi bersama saya Elda. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan moneter. Nah, di sini yang pertama mengenai pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan atau persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, tujuan utama daripada kebijakan moneter ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau bahkan sangat kurang. Jadi, pada dasarnya, kebijakan moneter ini merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan. Nah, di sini ada dua keseimbangan dalam kebijakan moneter. Yang pertama, keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga atau pemerataan pembangunan. Dan yang kedua, keseimbangan eksternal atau kebijakan neraca pembayaran. Nah, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni untuk menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, dengan terkendalinya peredaran uang, maka inflasi juga bisa dikendalikan. Dan selain pengaturan jumlah uang yang beredar, maka kebijakan moneter lainnya yakni untuk penetapan suku bunga acuan dari bank sentral. Jadi, apabila dalam kestabilan atau kondisi perekonomian itu terganggu, maka kebijakan moneter itu bisa digunakan untuk memulihkan atau stabilisasi. Jadi, pengaruh dari kebijakan moneter ini yang pertama kali akan bakal dirasakan oleh sektor perbank, yang kemudian berlanjut pada sektor real. Di sini saya juga menjelaskan mengenai tujuan kebijakan moneter. Nah, apa-apa saja yang menjadi tujuan kebijakan moneter? Yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai menjaga stabilitas ekonomi. Pada jalannya roda perekonomian akan terganggu, maka jumlah uang yang beredar akan melebihi atau lebih sedikit daripada jumlah barang atau jasa yang beredar. Jadi, hal ini akan mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga suatu barang atau jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi juga dapat mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menetapkan kebijakan moneter ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Jadi, jika perekonomian yang stabil itu akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi yang baru, yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan stabilitas neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter ini dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri maupun mata uang asing. Dengan devaluasi harga barang dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan mata uang asing dan pada akhirnya meningkatkan ekspor ke luar negeri. Dan yang kelima, untuk membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, di sini ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama, moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter ini yang melakukan pengolahan atau pengaturan peredaran uang dalam melakukan aktivitas ekonomi yang disebut sebagai kebijakan
ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Berikut ini jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat saat terjadinya inflasi. Di sini ada instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Dan yang kelima, imbauan moral. Dan berikut ini ada beberapa contoh kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Dan yang terakhir, program intervensi rupiah. Inilah penjelasan saya mengenai kebijakan moneter. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.